Jika engkau berdiri hendak melaksanakan solat, kata Nabi, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudukmu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbiratul ihramlah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Asal fi Sifati Sholatin Nabi, ya. Asal tentang masalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan seorang ulama besar, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan pertama dari pembahasan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbala al-Ka'bah fil fardi wan nafli wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala li musii salatihi idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu summa istaqbil al-qiblah fakabbir. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri hendak salat, beliau menghadap Ka'bah. Baik itu salat fardu ataukah salat nafilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal ini di dalam hadis musii'us shalah. Di dalam hadis seorang sahabat yang kurang bagus salatnya, Nabi berkata kepada sahabat tersebut, jika engkau berdiri hendak melaksanakan salat, kata Nabi, fa'asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudukmu, kemudian menghadaplah kiblat dan bertakbiratul ihramlah engkau. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala beliau memberikan komentar tentang hadis ini. Kata beliau, pertama kata beliau bahwasanya menghadap kiblat ini adalah sesuatu yang mutawatir. Ulama sepakat bahwa menghadap kiblat ini adalah syarat daripada syaratnya sahnya salat. Ya. Dan kata beliau, wa fihi ahadits katsirah. Di dalam masalah ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkannya. Di antaranya kata beliau adalah hadis Ibnu Umar dan yang lainnya. Kemudian Syekh Albani mengatakan di catatan kaki beliau, kata beliau, hadza qit'atun min hadisin masyhur. Kata beliau, sesungguhnya hadis musii'us shalah ini adalah hadis yang sangat masyhur, kata beliau. Dan hadis ini ya di antaranya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu hadis Abi Hurairah. Disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, anna rajulan dakhala al-masjid yusalli wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid faja'a fasallama alaihi faqala lahu wa alaikas salam. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya ada seseorang laki-laki masuk masjid salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di buncu masjid. Maka laki-laki ini datang, ya,
mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka Nabi pun menimpalinya waalaikumsalam. Kemudian Nabi mengatakan, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Hendaklah engkau, kata Nabi, ulangi salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Faraja'a fa shalla summa salla. Kemudian sahabat ini pun kembali, dia mengulangi salatnya, kemudian datang lagi kepada Nabi mengucapkan salam. Kemudian kata Nabi SAW, waalaikumsalam, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi SAW, ulangi ya salatmu, sesungguhnya engkau belum salat. Sampai 3 kali demikian. Kemudian sahabat ini berkata yang ketiga kalinya, faqala fis salisah fa'allimni. Wahai Rasulullah, kalau begitu ajari aku. Kemudian kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblah fakabbir waqra bima tayassara maka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raqi'an summa rfa' ra'saka hatta ta'tadila qa'iman summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tastawi wa tatma'inna jalisan summa isjud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tastawi qa'iman summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Kata Nabi SAW, jika engkau hendak mendirikan solat, maka sempurnakan wudukmu. Kemudian hendaklah engkau menghadap kiblat, dan hendaklah setelah itu engkau bertakbir dan bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quranul Karim. Kemudian rukuklah engkau dengan tumaninah dalam kondisi rukuk, dan angkatlah kepalamu sampai engkau beriktidal dengan sempurna. Kemudian engkau sujud, sujudlah dengan tumakninah. Kemudian bangkitlah engkau dari sujudmu, dan hendaklah engkau duduk dengan tumakninah. Kemudian sujudlah engkau, dan hendaklah engkau sujud dengan tumakninah. Kemudian angkatlah kepalamu sampai engkau berdiri dengan sempurna, dan lakukan hal demikian di semua solatmu. Maka kata Syekh Albani, hadis yang beliau sebutkan, ya, karena di dalam kitab yang kita bacakan ini beliau menyebutkan teks hadis, kemudian di bawahnya dikomentari oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kedua-duanya perkataan Syekh Albani. Maka kata Syekh Albani rahimahullah taala, hadis musii'us shalah yang menjelaskan tentang masalah menghadap kiblat ini, kata beliau, hadis ini ya sebetulnya hadis yang panjang, kata beliau. Tetapi beliau mengambil potongan hadis tersebut sebagai pendalilan tentang bahwasanya menghadap Ka'bah itu, menghadap kiblat itu merupakan syarat sahnya salat. Kemudian Syekh Albani mengatakan bahwasanya hadis musii'us shalah ini, kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari jalur Abdullah ibn Numair dan Abi Usama, Hamad ibn Usama, yang mana mereka meriwayatkan dari Ubaidillah ibn Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id dan dari Abi Hurairah. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullah taala, tetapi Abu Dawud dan Nasai, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan hadis ini dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kemudian Sa'id bin Qattan meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari bapaknya dari Abi Hurairah, dan tidak disebutkan di sana penambahan kiblat. Kemudian terjadi penambahan sanad sebagaimana yang engkau lihat. Jadi ya, sedikit saya gambarkan, ya kalau tidak digambarkan mungkin tidak paham. Karena belajar sifat salat Nabi, yang kitab yang kita baca ini, ya itu seperti belajar ilmu hadis, ya. Ya, karena semuanya berkaitan dengan ilmu hadis. Taib. Karena panas spidolnya.
Ada yang kecil ini. Ada yang kecil ini. Tinggalan Abu Hurairah. Ya, jazakallah khair. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syalbani rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang hadis Abu Hurairah, hadis musii'us shalah tadi. Kata beliau diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan kata beliau terjadi khilaf di dalam sanadnya. Apa khilaf di dalam sanadnya? Hadis Abu Hurairah ini berporos pada seorang rawi yang bernama Ubaidullah ibni Umar. Ubaidullah ibni Umar. Ubaidullah ibni Umar ini punya murid bernama Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Ini imam besar. Ini imam yang luar biasa. Kemudian juga ada muridnya yang bernama Hammad ibni Usamah. Taib. Hammad ibni Usamah ya. Ketika meriwayatkan hadis ini dari Ubaidullah ibni Umar, kemudian dari Sa'id ibn Abi Sa'id, kemudian dia meriwayatkan dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Albani, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ketika meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, dari Sa'id bin Abi Sa'id, kemudian ke Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menyebutkan Abu Sa'id. Tidak disebutkan di dalam sanadnya Abu Sa'id. Kata beliau, ini terjadi khilaf di dalam sanad hadis ini. Riwayat Yahya tidak menyebutkan Abu Sa'id. Riwayat Hammad menyebutkan adanya Abu Sa'id. Di dalam ilmu hadis tidak boleh. Ini salah satunya pasti ada yang benar, ada yang salah. Ya kayaknya bujur aja pengertian kan papa bertambah abahnya sedikit. Ya, tidak boleh dalam ilmu hadis karena di sini rawi pasti ada yang salah di sini. Ada yang keliru. Kenapa dia keliru? Hafalannya keliru. Kalau hafalannya keliru, maka hadisnya dianggap hadis yang lemah. Sehingga tidak boleh, karena periwayatan semacam ini periwayatan yang salah satunya ada yang salah. Di situ Syekh Albani rahimahullah taala beliau menjelaskan, kata beliau tidak disebutkan nama bapaknya. Para ulama rahimahullah taala mengomentari dua hadis ini dengan beraneka ragam. Sebagian ahlul ilm mengatakan riwayat yang benar riwayat Hammad ibn Usamah. Karena Hammad ibn Usamah ini seorang rawi yang thiqah terpercaya, maka riwayat dia lebih kuat daripada riwayat Yahya ibn Sa'id.
Sebagian ahli ilmu tidak. Riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya. Riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia lebih hebat daripada Hammad ibn Usamah karena ini imam besar. Sama-sama imam besar. Kata mereka Yahya ini yang benar, yang tidak menyebutkan bapaknya. Ada riwayat Hammad kata mereka adalah riwayat yang salah. Wallahu taala alam, dari dua riwayat ini, maka riwayat yang benar adalah riwayat Hammad ibnu Usamah. Kenapa? Karena Hammad ibnu Usamah, ya, rahimahullahu taala, ada rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hampir sama dengan riwayatnya Hammad ibnu Usamah. Ada rawi yang lain, sehingga jumlah yang meriwayatkan seperti periwayatan dia ini lebih dari satu orang. Dan oleh karena itu para ulama menjelaskan riwayat Hammad riwayat yang benar dengan menyebutkan bapaknya. Jadi dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Sa'id, Nabi Sa'id, dari Abu Sa'id, dan dari Abu Hurairah. Taib. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian kata beliau bahwasanya di dalam riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qattan itu, kata Syekh Albani rahimahullah taala, tidak disebutkan tambahan di dalam hadis summastaqbalal qiblah, kemudian dia menghadap qiblat. Tidak ada tambahan tersebut. Yang ada di tambahan riwayat Hammad ibni Usamah. Jadi dari sisi sanadnya berbeda, dari sisi matanya pun berbeda. Tetapi sebetulnya tidak berpengaruh adanya tambahan istaqbalal qiblah atau tidak, karena kita merajihkan rajih riwayat Hammad ibni Usamah yang menyebutkan ada penambahan qiblat. Kemudian ya, saya menjelaskan dari sisi sanadnya, baru kita jelaskan dari sisi matannya. Kemudian Syekh Albani rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, dan hadis Abu Hurairah ini memiliki syahid. Syahid itu kata adalah ada jalur yang lain, hadis yang lain yang meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kalau ini dari sahabat siapa tadi? Abu Hurairah. Kata Syekh, ada hadis yang lain yang meriwayatkan dari hadis Rifa'ah ibnu Rafi al-Badri. Ya, Rifa'ah ibn Rafi al-Badri, ya, sebagaimana diriwayatkan ya oleh Imam Bukhari di dalam kitab Juz Qiraah dan Nasa'i dan Hakim, ya, min tariq Daud ibn Qais, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nasa'i dan yang lainnya dari jalur Muhammad ibn Ajlan, kemudian Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad ibn Amr, ketiga-tiganya kata Syekh Albani meriwayatkan dari Ali ibn Yahya ibn Khallad ibn Rafi ibn Malik al-Ansari, dari Abi Asim, dari abinya, dari pamannya, kemudian berkata Muhammad ibn Amr dari Rifa ibn Rafi. Kemudian kata Syekh Albani rahimahullahu taala, diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Muhammad ibn Amr ketika meriwayatkan hadis ini, dia tidak menyebutkan, ketika meriwayatkan dari Ali ibn Yahya, tidak menyebutkan Yahya ibni Khallad, tidak menyebutkan Yahya ibni Khallad. Di sini Syekh Albani menyebutkan lagi khilaf di dalam hadis, ya. Hadis Rifa'ah ibni Rafi. Hadis Rifa'ah ibn Rafi. Kata beliau, ya, saya hapus ya Bapak Ibu ya, karena ini sedikit ya kita jelaskan, karena bab amanah ya. Walaupun ulun tahu sebagian pen Ustaz ada paham pen ya, tapi saya menjelaskan kitab beliau, wajib saya jelaskan ya. Baik.
Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kemudian Syekh Albani menyebutkan syahid hadis yang lain, yaitu hadis Rifa'ah Ibnu Rafi'. Kata beliau, ada hadis Rifa'ah juga meriwayatkan hadis Musii'us shalah. Dan hadis ini juga kata beliau terjadi khilaf di dalam sanadnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rifa'ah, muridnya bernama Yahya ibn Khallad, kemudian punya murid lagi bernama Ali ibni Yahya. Kemudian punya murid bernama Muhammad ibni Amr, Muhammad ibnu Ishaq, Yahya ibni Ali, dan Ishaq ibnu Rahawayah. Di sini Syekh Albani menjelaskan riwayat Muhammad ibni Amr. Kata beliau, Muhammad ibni Amr ini punya murid bernama Khalid, punya murid bernama Yazid ibni Harun. Yazid ibni Harun ketika meriwayatkan hadis ini dari Muhammad ibni Amr, dari Ali ibni Yahya, tidak menyebutkan Yahya ibni Khallad. Dia langsung meriwayatkan ke Rifa'ah, ke sahabat. Tidak dia sebutkan Yahya ibni Khallad. Sedangkan Khalid ibni Abdullah ketika meriwayatkan hadis ini, dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Amr, dari Ali ibn Yahya, dari Yahya ibn Khallad, dari Rifa'ah, dari Nabi SAW. Kata para ulama, riwayat yang benar riwayat Yazid. Kenapa? Karena Yazid ini lebih kuat hafalannya daripada Khalid. Kata para ulama, riwayat yang benar adalah riwayat Yazid. Sehingga riwayat yang benar di riwayat Muhammad ibn Amr ini adalah jalur ini. Jalur ini yang benar, jalur Muhammad jalur ini adalah jalur yang salah. Kemudian Muhammad ibni Amr ini yang benar, jalur Muhammad ibni Amr. Tetapi Muhammad ibni Amr ini menyelisih muridnya Ali ibni Yahya. Ada Ishaq, ada Yahya ibni Ali, ada Muhammad ibnu Ishaq. Sedangkan mereka meriwayatkan hadis ini menyebutkan Yahya ibni Khallad. Kata para ulama, yang salah di sini adalah riwayat Muhammad ibni Amr. Kenapa? Karena ini rawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Ali, dari Yahya, dari Rifa'ah. Maka riwayat yang benar adalah yang menyebutkan Yahya ibni Khallad di dalam sanadnya. Ya. Dan riwayat yang menyebutkan menghadap kiblat. Ketika salat hendaklah engkau menghadap kiblat. Nah, itu inti dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala di dalam catatan kaki beliau. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu ya hadisnya semacam itu, maka hadis yang dijelaskan oleh Syekh tadi, kata beliau ya bahwasanya ketika sholat seseorang itu harus menghadap kiblat. Dan kita tahu hadisnya adalah hadis yang sahih ya. Dengan ini kita tahu hadisnya adalah hadis yang sahih karena yang riwayat yang benar adalah menyebutkan kiblat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika dia salat, maka dia hendaknya dia menghadap kiblat. Kiblat muslim adalah Ka'bah. Kata para ulama, kenapa kita menghadap kiblat? Karena kiblat ya, kita disuruh menghadap kiblat karena dari dua sisi. Pertama, seorang ketika salat maka hatinya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana fisiknya diperuntukkan untuk, sebagaimana hatinya diperuntukkan untuk Allah, maka fisiknya pun juga dia menghadap terhadap apa yang Allah perintahkan dalam mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama sepakat kalau orang sholat itu tidak menghadap kiblat maka salatnya tidak sah. Para ulama sepakat. Tetapi apakah semua sholat tidak menghadap kiblat itu tidak sah? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kata para ulama, ada beberapa keadaan di mana seseorang itu boleh sholat tidak menghadap kiblat. Apa saja keadaannya? Pertama, ketika orang itu sakit dan tidak ada yang bisa mengarahkan dia ke kiblat. Misalnya orang terbaring, ya, dia atas kasur, tidak bisa berbangun, ya, kemudian tidak ada pendamping dia dan tidak ada yang mengarahkan dia untuk menghadapkan ke arah kiblat. Apa yang harus dia lakukan? Masuk waktu sholat. Kalau dia tidak salat habis waktunya. Bolehkah dia salat tidak menghadap kiblat? Maka dalam kondisi ini boleh. Dia salat tidak menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Salatlah kalian ya sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang kedua kata para ulama, diperbolehkan seseorang salat tidak menghadap kiblat adalah di keadaan seseorang itu dalam kondisi berperang. Kalau dia dalam kondisi berperang, maka diperbolehkan orang itu sholat tidak menghadap kiblat.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian dalam kondisi takut, ya, entah itu berjalan kaki atau menaiki kendaraan, maka sholatlah kalian dalam kondisi berjalan kaki ataukah dalam kondisi di atas kendaraan, ya. Dan jika kalian merasa dalam kondisi aman, maka ingatlah Allah sebagaimana yang diajarkan kepada kalian. Maka orang dalam kondisi berperang, berkecamuk perang, masuk waktu sholat dan dia ingin sholat, maka dia boleh sholat tidak menghadap kiblat. Adapun sholat dalam kondisi sholatul khauf, sholat dalam kondisi sholatul khauf itu adalah ketika perang belum berkecamuk. Jadi sholat khauf itu nanti ada penjelasan sholat khauf. Sholat khauf itu adalah ketika perang itu belum berkecamuk, lagi berhadap-hadapan, ya, lagi panas-panasan di muka, ya, berhadapan ke musuh dengan orang Islam. Maka ini ada syariat sholat khauf menghadap kiblat. Tapi kalau perang itu sudah berkecamuk, maka tidak ada lagi, ya, seseorang bisa melaksanakan sholat khauf. Maka dia sholat dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun, walaupun dia tidak menghadap kiblat. Ini keadaan yang kedua, diperbolehkan seseorang tidak menghadap kiblat. Kondisi yang ketiga, ini dalam sholat nafilah. Nanti kita akan jelaskan. Syekh Albani akan menyebutkan nanti di dalam sholat nafilah pun seseorang juga nanti disuruh menghadap kiblat. Tapi nanti ada hadis yang mengatakan ada beberapa kondisi dalam sholat nafilah, sholat sunnah boleh kita tidak menghadap kiblat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat muslim itu di mana? Asalnya kiblat kaum muslimin itu adalah Baitul Maqdis. Asalnya kiblat kaum muslimin itu adalah di Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Oleh karenanya, kiblat kita adalah Ka'bah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Quran, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram. Maka ini perintah ayat yang menjelaskan kepada Nabi SAW untuk sholat menghadap masjidil haram. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang menghadap kiblat? Ketika kita tahu sholat itu menghadap kiblat yaitu Ka'bah, bagaimana seseorang itu menghadap Ka'bah? Taib. Pertama, para ulama mengatakan menghadap Ka'bah itu ada dua kondisi. Kondisi menghadapnya ainian, artinya harus pas dengan Ka'bah. Kondisi yang kedua adalah kondisi menghadap jihah Ka'bah atau kota Mekah. Ya. Kondisi pertama, Anda harus pas menghadap Ka'bah itu kalau Anda menyaksikan Ka'bah. Kalau Anda menyaksikan Ka'bah, ya, di depan Ka'bah, maka badan Anda itu harus pas menghadap Ka'bah. Kalau melenceng sedikit, Ustaz, kada boleh, kada sah sembahyangnya. Maka kalau kita melihat Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah. Atau kita di dalam Masjidil Haram, maka badan kita harus pas menghadap Ka'bah. Kalau melenceng sedikit, maka tidak sah sholatnya. Ya, itu adalah kondisi tidak boleh ada melenceng sedikit. Kemudian, sebab itu pula ketika kita di luar Masjidil Haram, di halamannya, maka tidak boleh ada sedikit lenceng badan kita, wajah kita, tubuh kita dari menghadap Ka'bah. Karena itu tidak ditolerir. Seperti itu pula ketika seseorang berada di hotel yang dekat-dekat Ka'bah. Ya, hotel di sekitar Mekah dan semisalnya, maka itu harus ketika dia salat harus dia menghadap Ka'bah. Tidak boleh dia tidak menghadap Ka'bah. Walaupun itu di musala hotel yang berdekatan dengan Ka'bah, maka itu harus tubuhnya menghadap Ka'bah. Ya, maka kalau saya boleh gambarkan, ya, nanti saya gambarkan. Kemudian yang kedua adalah dari menghadap jihah. Jihah itu arah Ka'bah. Menghadap arah Ka'bah itu tidak persis kena Ka'bahnya. Yang penting kena arah Ka'bah. Ini bagi orang yang jauh dari Masjidil Haram. Seperti kita di sini, maka kita menghadap ke arah, ya, Mekah atau menghadap ke arah Ka'bah. Ya, tidak mesti persis. Maka ini orang yang berada di luar. Makanya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau, ya,
Oh iya, Masya Allah. Baik. Kalau Ka'bah semacam ini, misalnya ya, maka kita sholat tuh harus menghadap ini. Tidak boleh melenceng. Ya harus. Kalau kita berada, ya kalau kita berada di Mekah, ya di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram, ya atau di hotel yang dekat sana, harus menghadap Ka'bah. Tetapi kalau kita di luar Mekah, yang penting kita menghadap ke arah Ka'bah. Misalnya kita di luar Mekah di sini, tidak masalah kita di sini, walaupun tidak pas ke Ka'bah, tapi dia menghadap ke arah Ka'bah. Iya. Tetapi orang yang berada di masjid di sekitar ini, dia harus menghadap Ainul Ka'bah. Iya. Jadi kalau kita berada di luar Mekah, di luar Masjidil Haram, jauh dari Masjidil Haram di luar Mekah, maka yang terpenting adalah menghadap ke arah Ka'bah, walaupun keadaan persis kena. Yang penting menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Maka ini kata para ulama, ketika kita berada di Masjidil Haram ataupun di sekitarnya, maka harus ketika kita sholat harus betul-betul pas kena Ka'bahnya. Kalau tidak, melenceng sedikit, maka itu tidak sah sholat kita. Tapi kalau di luar, maka tidak mengapa. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh para ulama permasalahan. Kalau kita berada di atas Ka'bah, apa sholatnya Ustaz? Ya, kita berada di atas Ka'bah. Sholatnya apa menghadap kemana? Ke bawah apa? Iya, taib. Maka kata para ulama, orang kalau ketika berada di atas Ka'bah atau kebetulan dia berada di atas Ka'bah, kemana dia menghadap? Menghadap kiblat tersebut. Maka kata ahlul ilm, kalau orang sholat berada di atas Ka'bah, maka sholatlah dalam kondisi demikian. Karena itu pada hakikatnya dia menghadap Ka'bah. Ya, ketika dia persis di atas Ka'bah di mana saja, di atas Ka'bah itu dia berarti dia menghadap Ka'bah. Dan inilah pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Taib. Kemudian, kalau seandainya kita salat berjamaah di Mekah atau kita salat berjamaah di Mekah, ya, kebetulan ya mungkin ada sebagian pihak umrah misalnya, kemudian salat berjamaah di Mekah. Apa yang harus dilakukan? Maka kata para ulama, ada kondisi ya seseorang itu salat, tentu asalnya salat itu harus di belakang imam. Tidak boleh maju di depan imam. Tetapi kalau di Mekah kan kiblatnya ya banyak sisinya. Maka kata para ulama, kalau seseorang ya kalau imamnya di sini, daerah sini misalnya, maka yang di bagian sini tidak boleh maju. Ya. Contoh misalnya imam di sini, imamnya di sini. Taib. Maka makmum yang di sebelah sini tidak boleh maju. Karena dia harus di belakang imam. Tapi makmum di sini boleh dia maju di depan Ka'bah. Atau di sini dia boleh maju, di sini dia boleh maju, di sini dia boleh maju, di sini dia boleh maju. Tapi dari sisi ini maka tidak boleh, dia harus kosong di sini. Harus dia sejajar atau harus dia di belakang imam. Ya, maka tidak boleh ketika dia sholat maju sedangkan imamnya di sini. Tetapi kalau di sisi ini tidak ada masalah. Karena di sini dia tidak di depan imam, dia berada di sisi yang berbeda. Ya, dari sisi yang berbeda. Tapi di sisi sini harus dia orang berada di belakang imam, tidak boleh maju di sini. Maka ini penting ya, seseorang ketika sembahyang ya di Mekah misalnya, maka tidak boleh sama seperti di masjid di sini. Maka tidak boleh ada yang mendahului imam ya di sisi kanan atau di sisi kiri, karena tidak sah. Ya, tidak sah. Maka orang sholat harus di belakang imam. Ya, ketika imamnya sholat misalnya di belakang maqam Ibrahim dan semisalnya. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Ya. Hmm. Hmm.
Hmm. Ya, jazakumullah khair. Kalau misalnya kita di Indonesia dan yang lainnya, maka tidak harus pas sama Ahlul Ka'bah ya, tidak. Tetapi yang penting menghadap jihah, ya arah ke arah Ka'bah itu, ya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau sudah menghadap ke arah Ka'bah ya sudah. Ya. Adapun yang menghadap pas dengan Ka'bah itu ketika kita berada di sana, di dalam masjid, di luar masjid. Sehingga saya tidak tahu orang ketika membenarkan masjid itu apakah dia melenceng jauh, artinya lepas arahnya, ataukah kena arahnya tapi tidak terlalu kena banget. Kalau kena arahnya ya sudah cukup. Itu sudah cukup, tidak perlu seseorang merombak masjid itu kembali. Yang penting dia mengenai arah Ka'bah tersebut. Sebagaimana saya gambarkan tadi. Yang penting dia kena arahnya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Hmm. Uh, Pertama, berdoa itu tidak ada bedanya di sholat wajib dengan di sholat sunnah. Jadi hukum di dalam sholat itu, kaidahnya gini. Kalau itu boleh di sholat wajib, maka boleh pula di sholat sunnah. Kalau boleh di sholat sunnah, maka boleh pula di sholat wajib. Tidak ada bedanya. Ya, sifat sholat tersebut. Sehingga kalau dia boleh di sholat sunnah, maka boleh pula di sholat wajib. Kecuali ada pengecualian, dan pengecualian itu hanya sedikit sekali. Pada asalnya sama. Apa yang diperbolehkan sholat wajib, diperbolehkan pula di sholat sunnah. Kecuali ada pengecualian, dan pengecualian itu hanya sangat sedikit sekali. Bisa dihitung dengan jari jemari kita. Oleh karenanya, kalau orang berdoa di waktu sholat wajib, boleh tidak? Boleh. Makmumnya kelamaan, maka ini dikembalikan lagi kondisi makmum. Apakah makmum senang imamnya berlama-lamaan berdoa ataukah tidak senang? Kalau makmumnya tidak menyukai demikian, maka seorang imam memperhatikan maslahat untuk makmumnya. Tapi kalau seandainya makmumnya ketujuh, ya hendak juga berdoa lama-lama, ya tidak ada masalah. Ini kembali imam melihat maslahat di dalam sholat. Apakah perlu maslahatnya dia memperpanjang sujudnya ataukah tidak? Tetapi jelasnya gini, kalau sholat sunnah seperti sholat malam, ketika seseorang bacaannya panjang, maka disunnahkan juga sujudnya panjang. Maka di situ dia perbanyak doa semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Nggih. Taib. Apa hukumnya kalau imam itu terlalu cepat membaca ayat? Mungkin zikir atau membaca surah Al-Fatihah misalnya di rakaat ketiga di sholat Isya. Baru kita membaca bismillah langsung sidin ruku. Allah misalnya. Ya. Apa cara membacanya imamnya nih? Cepatnya luar biasa. Taib. Apa yang harus dilakukan? Ikut ruku bersama imam. Ikut ruku bersama imam. Kata Nabi jika dia ruku maka ruku ulun enggak ada selesaikan masalah. Ya. Karena sholat kita ya kalau kita berjamaah maka kita mengikuti imam. Sama seperti itu ketika hendak membaca ya zikir di waktu ruku. Hendak membaca subhanallahil azim misalnya, baru membaca subhan langsung imamnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Pokoknya kada sempat tertentu, hanya satu kalimat keluar langsung bergerak. Ya. Ya sehingga dia tidak sempat membaca zikir di waktu ruku, tidak sempat membaca zikir di waktu i'tidal, di waktu sujud, ya. Bahkan tahiyat pun ya dia tidak sempat selesai. Maka apa yang harus dia lakukan? Maka enggak ada masalah. Dia salat mengikuti imam, ketika imam salam dia salam, ya. Tetapi harus diperhatikan apakah dia tumakninah atau tidak. Nah, ini yang penting. Kalau seandainya dia tumakninah, ya memungkinkan tumakninah, maka tidak ada masalah. Salat kita sah. Tapi kalau seandainya dia tidak tumakninah, dan dasar tumakninah itu kata para ulama, dan ini khilaf ya, dawabitnya, tapi dawabit yang paling dekat adalah memungkinkan orang itu membaca satu zikir. Memungkinkan orang itu membaca satu zikir. Contoh misalnya ketika dia ruku, memungkinkan dia membaca subhana rabbiyal azim. Kalau kada memungkinkan, maka kata para ulama itu biasanya itu tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah, tidak perlu kita berjamaah bersama dia. Maka kita mufarakah, berpisah diri. Gimana mufarakah? Pilih sholat surongan. Tidak mengumpati lagi imam tersebut. Ya.
semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Izin menyampaikan pertanyaan titipan Ustaz. Bagaimana sikap kita jika sudah terlanjur ikut travel umrah yang ternyata melakukan umrah berkali-kali dalam satu safar? Apa sikap terbaik untuk menghadapi hal ini Ustaz? Jika kita tidak meyakini hal tersebut sunnah, jangan umpat mengulangi umrahnya. Karena masalah Anda ikut travel tersebut, kemudian ketika jamaahnya mengulang-ulangi umrah, Anda bilang saya tidak ikut. Kenapa? Ulun hendak umpat travel pen pulang pimpin banyak untungnya. Jadi setiap kali umrah ulun ikut umrah bahasa. Maka mengulang-ulang umrah ini khilaf di kalangan pendapat para ulama. Tapi yang rajih wallahu a'lam adalah tidak sunnah mengulangi umrah. Tapi apakah itu sampai ke bid'ah? Insyaallah tidak sampai ke bid'ah. Tapi itu menyelisihi yang afdhaliyah, menyelisihi sunnah. Sunnahnya adalah sekali perjalanan, sekali umrah. Ustaz Allah hendak berkali-kali umrah pulang bahasa dari Indonesia. Maka sunnahnya sekali perjalanan, sekali umrah. Dan tidak mesti, banyak amalan itu banyak pahala, tidak mesti. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada sahabat, kisah Amr bin As dengan kisah disebutkan, hadis Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir menyebutkan sebuah hadis. Jadi ada dua kasus sahabat. Ada satu sahabat ini ketika bertayamum, satu sahabat ini mengulangi sholatnya. Pada saat itu mereka berdua bertayamum. Yang satu mengulangi sholatnya karena setelah selesai sholat mereka mendapatkan air. Selesai sholat mereka mendapatkan air. Satu sahabat ini mengulangi sholatnya. Yang satu sahabat tidak mengulangi sholatnya. Karena ketika dia sholat air tidak ada. Kemudian terjadi khilaf di dua sahabat ini. Kemudian dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kepada sahabat yang mengulang sholat, laka minal ajar marratain. Sesungguhnya engkau mendapat pahala 2 kali karena dia mengulangi sholatnya. Kemudian kata Nabi SAW, kepada sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnati, engkau sesuai dengan sunnahku. Kata para ulama, dari 2 orang mana yang besar pahalanya sesuai dengan sunnah Nabi? Ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi itu besar pahalanya. Oleh karena itu tidak mesti amalan itu ketika dia tidak sesuai dengan sunnah, ketika dikerjakan dia besar pahalanya, tidak. Justru orang yang tidak mengulang itu besar pahalanya di sisi Allah. Dan sunnahnya orang itu kalau sudah selesai umrah, apa yang dilakukan? Memperbanyak tawaf secara khusus. Kemudian memperbanyak ibadah yang lain secara umum, mengaji, sembahyang sunnah. Tapi secara khusus dia perbanyak tawafnya itu yang dilakukan. Orang yang mengulang-ulangi umrah ini biasanya dia tidak bisa memperbanyak tawafnya. Kadang-kadang dalam sehari pas dia ulang umrah 1 kali itu aja. Padahal kalau orang yang tidak mengulangi umrah, dia bisa berkali-kali dalam sehari tersebut. Pagi dia bisa umrah, bisa tawaf, kemudian hendak zuhur dia bisa tawaf, ya. Asar dia bisa tawaf, tapi orang yang mengulangi umrah mungkin sehari itu dia sekali itu saja. Setelah itu terkapar ya. Maka sunnahnya orang itu perbanyak tawaf ketika dia sudah selesai melaksanakan ibadah umrah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Saya kan sudah menikah, tapi masih syiri, belum resmi. Ketika ada masalah tanpa sebab yang fatal, istri saya ini malah pergi dari rumah dengan alasan tidak mau serumah lagi. Seminggu kemudian saya disuruh mengucapkan talak 3 di hadapan keluarga istri saya sebagai saksi. Tanpa adanya konsultasi dulu dari saya, suami atau keluarga, bahwa ini jangan sampai ucap talak 3. Tapi karena supaya menghindari adanya dosa kedua, maka hari itu juga disuruh mengucapkan talak 3. Sudah diucapkan pun saya mentalak 3 tanpa keikhlasan. Seminggu kemudian istri saya menghubungi kembali bahwa dia ingin rujuk. Dia khilaf. Karena mungkin ada pengaruh-pengaruh yang tidak baik entah dari syaitan atau siapalah itu. Nah, apakah bisa talak 3 yang saya ucapkan lagi dengan sekali perkataan bisa rujuk lagi tanpa istri saya nikah lagi dengan pria lain? Atau gimana hukumnya secara syariat? Pertama, kenapa pian hokon menuruti? Ini pertanyaan yang besar. Kenapa hokon disuruh mentalak mengikuti? Iya. Ini kekeliruan dia. Kenapa dia mau mengikuti? Itu yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, ya,
Ini adalah ulama khilaf tentang masalah talak tiga. Talak tiga itu apakah jatuh? Talak tiga itu jatuhnya talak tiga? Apakah jatuhnya talak satu? Khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya menganggap talak tiga itu tetap jatuhnya talak satu. Adapun jumhur ulama mazhab imam yang 4 mengatakan talak tiga itu jatuhnya tiga, dan ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau Anda mengambil pendapat Syekh Islam, maka itu jatuhnya talak satu. Tetapi apakah tadi itu dalam kondisi paksaan? Sebetulnya tidak dalam kondisi paksaan. Karena itu tidak dalam kondisi paksaan, tapi dia merasa keadaannya nyaman. Nah, ini keadaan nyaman, ini salah dia. Ya, dia keadaan nyaman, nanti terjadi pertengkaran sesama keluarga. Dan sering saya jelaskan, jangan terburu-buru seorang wanita meminta talak dan jangan terburu-buru laki-laki mentalak wanita. Karena wanita itu dia pakai atifiyah, pakai perasaan. Laki-laki itu pakai akal. Maka wanita kalau dia tidak senang, dia sangat mudah dia kabur, kemudian dia minta cerai apa macam, kadang-kadang mulutnya macam-macam, ya. Pian kalau pian jago ceraikan ulun wanita kada pian. Kadang-kadang kayak itu dipancing laki-laki. Ya, dipancing laki-laki, demikian. Akhirnya laki-laki terpancing, dia ceraikan bininya dan seterusnya. Maka laki-laki harus dia menggunakan akalnya. Istriku. Karena setelah dia ceraikan, kedua-duanya kadang-kadang menyesal, ya. Dan itulah kadang-kadang permainan syaitan. Makanya seseorang itu harus dia punya ini. Punya kriteria, kesalahan apa istri saya itu saya talak. Dan istri pun juga demikian. Kriteria apa suami saya itu kalau saya harus berpisah dengannya. Kalau ada tulis itu, kalau istri saya ini saya talak kalau seandainya dia berzina. Kalau seandainya dia ini. Kalau tidak ini kesalahannya, kenapa saya talak? Dan ciri wanita beriman itu dia mempertahankan rumah tangga. Itu ciri wanita beriman. Ciri wanita yang salehah, dia berusaha mempertahankan rumah tangganya. Kecuali betul-betul rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan. Tapi ciri wanita dia melihat suaminya misalnya tidak benar. Mungkin suaminya kurang ibadahnya. Mungkin suaminya belum mengaji misalnya. Mungkin suaminya jauh dari agama. Maka wanita salehah dia berpikir keras bagaimana caranya suami saya ini paham agama. Bagaimana caranya suami saya ini dapat hidayah. Itu ciri wanita salehah. Dia berusaha mempertahankan rumah tangganya, tidak ujuk-ujuk minta cerai. Iya. Sama itu pula laki-laki. Laki-laki yang beriman dia berusaha memperbaiki istrinya. Kalau istrinya ada yang salah, istrinya banyak berpender apa macam, istrinya mungkin penderannya haram dan seterusnya. Akhlaknya kada bagus misalnya. Maka dia berusaha memperbaiki. Gimana caranya saya memperbaiki istri saya ini biar dia beradab. Biar dia berakhlak semacam itu. Bukan ujung-ujung dia ceraikan. Maka berusaha untuk diperbaiki. Antara baik itu istri berusaha memperbaiki suaminya atau suami berusaha memperbaiki istrinya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Cukup? Taib, silakan. Apa yang ulun baca pada saat imam berdoa di rakaat terakhir di tahiyat terakhir? Iya. Pertama, kalau seandainya imamnya di tahiyat akhir bahwasanya dia berdoa, makmum cukup dia sampai syahadah saja, sampai kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai di sana saja. Apa yang harus dilakukan? Dia sudah berdiam. Ini kondisi sebetulnya karena dia kondisi masbuk. Tapi kalau dalam kondisi normal seharusnya dia mengucapkan salawat, dia berdoa karena tidak ada waktu diam. Tapi ini adalah kondisi lain, bukan kondisi normal. Karena dia kondisi yang menyelisih imam dari awal itu masbuk, sehingga ada di situ dia diam. Pada asalnya salat itu tidak ada waktu untuk tidak diisi dengan zikir. Pada asalnya salat itu diisi dengan zikir. Tidak ada yang kosong di sela-sela salat tersebut. Oleh karenanya adapun dalam kondisi masbuk, imamnya lama di dalam, karena pendapat khilaf ulama ya tentang masalah tasyahud ini. Tasyahud awal itu apakah
boleh menambahi salawat ataukah tidak? Sebagian ahlul ilm mengatakan tasyahud awal itu ditambah dengan salawat. Sebagian ada mengatakan disempurnakan sama salawat Ibrahimiyah. Sebagian lagi mengatakan cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagian lagi mengatakan tidak perlu adanya salawat sampai syahadah Muhammad Rasulullah. Sampai situ saja. Tidak perlu tambahan Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kata mereka? Bahwasanya karena salawat itu digunakan untuk berdoa. Maka tasyahud akhir itu ada doa. Kata Nabi, "Falyatakhayyar ma syaa minad du'a." Maka hendaklah dia berdoa dari apa yang dia kehendaki. Maka sunnahnya di dalam berdoa itu selain kita memuji Allah adalah mengucapkan salawat. Maka itulah ada salawat di tasyahud akhir. Sedangkan di tasyahud awal kata para ulama tidak ada doa. Ketika dia tidak ada doa maka tidak ada salawat. Kemudian yang kedua kata para ulama tidak ada hadis yang sahih ataukah lemah yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan salawat di tasyahud awal di dalam salat wajib. Tidak ada. Jangankan itu hadis sahih, hadis lemah saja tidak ada. Kecuali ada satu hadis di dalam salat sunnah, dalam salat malam. Hadis Hudzaifah, Nabi membaca salawat di tasyahud awal. Dan tambahan ini tambahan yang lemah. Dan itu terjadi di salat malam, hadis Hudzaifah. Dan tambahan ini adalah tambahan yang lemah. Wallahu a'lam. Tasyahud awal itu kita cukup hanya kepada syahadatain saja. Adapun salawat itu khususnya adalah di tasyahud kedua. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.